Kedengeran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mengambil topiknya sedikit tentang belajar ya. Jadi judulnya itu Anak Nyaman Belajar di Rumah Saat Pandemi COVID-19. Next. Ya, kita tahu ya COVID-19 ini kan suatu hal yang membuat stres ya, tidak hanya orang tuanya saja, tapi anak juga, di mana harus berada di rumah untuk waktu yang sifatnya dinamik ya. Jadi kita tidak tahu nih sampai kapan harus berada di rumah dan dengan segala pembatasan. Tentu semua akan menyebabkan stres pada keluarga inti. Next. Ya, next. Ya, tentu kalau kita bicara tentang kenyamanan pada anak di rumah, kita harus tahu dulu 7 kebutuhan psikologis dasar pada anak. Yang pertama adalah kasih sayang. Tentu hal ini mutlak harus dipenuhi. Rasa aman, apalagi sekarang COVID-19, tentu anak merasa ketakutan. Tentu rasa aman juga merupakan poin yang penting. Yang ketiga adalah bermain. Bagaimanapun juga anak itu masih dalam periode senang dengan segala aktivitas yang menyenangkan ya. Jadi perlu bermain. Kemudian perasaan diterima oleh orang tua dan oleh sekitarnya dengan apa adanya, harga dirinya untuk kepercayaan diri dan juga tidak juga dapat melepaskan diri dari ketergantungan dan dapat dia meningkatkan skill atau nanti di sini kemampuan belajar. Yang terakhir adalah disiplin. Next. Ya, tentu kita sebagai next. Ya, lanjut ya. Sebagai orang tua dalam mempersiapkan proses belajar anak di rumah, kita perlu menentukan prioritas dulu yang pertama. Jadi pilihan aktivitas apa nih yang sesuai di masa COVID-19 ini atau new normal berdasarkan kebutuhan tumbuh kembangnya atau milestone-nya. Jadi apa yang nanti dipilih, aktivitasnya disesuaikan dengan umur perkembangan. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu apa sih kebiasaan dan hobi dari anak tersebut. Nah, tentu ini akan kita sesuaikan dengan aktivitasnya. Gaya komunikasi, tadi Dokter Daniel sudah banyak bicara, ya saya mungkin lebih ke interaksi orang tua dan anaknya ya, di mana tentu yang penting adalah kalau pasangannya harmonis, keluarganya bahagia, tentu komunikasinya menjadi baik. Yang selanjutnya adalah kita harus juga bisa mengoptimalkan dari kemampuan otak kanan dan otak kirinya. Juga dicek lagi tes IQ-nya ya, kita harus tahu juga tingkat kecerdasannya dan kemampuan gaya belajarnya. Masing-masing anak akan beda-beda. Nah, ini akan kita tingkatkan modalitasnya dan juga yang terakhir adalah apakah dia belajar sendiri atau harus berkelompok dengan tentu karena new normal dengan adik atau kakaknya. Next. Ya, tadi kita bicara tentang gaya belajar. Di gaya belajar anak itu kalau berdasarkan Kementerian Kesehatan ya, Pusat Inteligensia Nasional ada 3. Yang pertama adalah visual, di mana anak belajar dengan cara melihat. Yang kedua auditory, di mana dia memperoleh segala hal dengan cara mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Nah, anak-anak kinestetik ini paling banyak di Indonesia ya, karena dia lebih senang mempraktekkan dan menyentuh atau merasakan ya feel-nya. Nah, apa medianya yang bisa kita coba fasilitasi? Ya tentu sentuhan orang tua ya yang utama. Alat tulis juga kalau memang ada di kota besar, komputer, telepon pintar, atau tayangan televisi sebagai media yang paling sederhana. Kemudian buku bacaan yang bisa kita berikan ya dalam aktivitas mendongeng atau storytelling ya. Apa nih kira-kira kisah-kisah yang mungkin inspiratif ya. Kemudian juga tahu saat-saat kalau dia nggak konsentrasi itu kenapa ya? Karena kalau kita lagi berkonsentrasi itu kan kita mengolah data di luar ya, yang mana fungsinya untuk berpikir. Jadi perlu diselingi dengan relaksasi. Jadi
setiap aktivitasnya ada jeda relaksasi. Kemudian kalau untuk remaja, kita tentu lebih pendekatannya kepada problem solving, yang mana penerapannya ini nanti lebih ke pendekatan komunikasi antara anak remaja dengan kedua orang tuanya. Kemudian kenali juga sikap anak tersebut saat keadaan marah, ya, karena ini banyak sekali dijumpai ya, anaknya jadi bosen sehingga kemudian munculnya marah, sehingga perlu ada pengalihan-pengalihan ke aktivitas yang positif. Next. Ya, lanjut. Ya, apa sih pilihan aktivitas di rumah yang mungkin bisa kita lakukan ya di saat pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, tentu kalau misalnya kita butuh anak itu skill keterampilan, ya kita cari ada nggak kursus-kursus yang sifatnya online atau daring di internet, sehingga bisa mengisi waktu-waktu yang ekstrakurikulernya, ya, atau mungkin waktu-waktu yang telah disusun di dalam aktivitas harian. Yang kedua, perlu mendengarkan musik ya sebagai selingan. Nah, ini adalah suatu bentuk relaksasi, di mana kalau anak kan dalam belajar ada juga yang menghafal ya. Nah, kalau ada unsur relaksasi, tentu di saat memasukkan data, artinya informasi ke dalam otaknya, tentu akan menjadi lebih mudah. Kemudian anak itu adalah sebagai pribadi yang menjadi pengamat yang baik ya, sehingga dia kadang-kadang memperhatikan hal-hal yang kecil yang sebenarnya diabaikan oleh orang dewasa gitu. Nah, ini kita harus ada penggunaan perhatian selektif ya, di mana kita berusaha untuk memfokuskan pada informasi-informasi yang berarti dan mengabaikan informasi yang tidak penting ya. Kemudian latihan kemampuan daya ingat atau memori. Di sini tentu adalah proses untuk mengingat. Misalnya suka lupa gitu ya, dan ini harus dilakukan secara berulang-ulang ya. Misalnya dia habis baca sesuatu, ini harus diadakan pengulangan-pengulangan. Karena sifatnya ini memori itu kan juga ada yang seperti foto ya, dia bisa terus secara detail ingat apa yang sudah dicerna di kepalanya. Next. Ya, next. Ya, ini ada salah satu tes ya neuropsikologis yang sering digunakan di saat aktivitas kita bersama anak-anak. Yang mana gunanya untuk menghambat permasalahan kognitif yang terjadi kalau ada slack ya antara pemrosesan stimulus yang spesifik dari stimulus yang lainnya. Contohnya di sini biasanya dikenal dengan efek stroke, yaitu ketika kita membaca kata, kemudian kata itu kita lihat warnanya, ternyata dikecoh, kita akan lebih fokus kepada membaca kata tersebut, gitu ya. Bukan malah fokus membacanya, tapi malah kita lebih ngelihat kepada warna yang tampil di dalam kata tersebut. Nah, biasanya peralatan ini bisa kita gunakan pensil warna, krayon ya, dengan warna-warna yang berbeda, dan kita buatkan simulasi untuk di mana anak diminta menyebutkan warna kata yang dilihat, tapi bukan apa yang ditulis oleh kata tersebut. Sebagai contoh, misalnya di sini ada katanya red ya. Red itu ditulis dalam bahasanya misalnya biru gitu ya. Tapi yang di sini warnanya biru gitu ya. Padahal sebenarnya apa yang disebutkan warnanya? Ya kita jawabnya adalah biru karena apa yang tersaji di situ adalah warna biru. Jadi ini yang sekarang mengecoh. Nah, di sini ada next. Ya. Next. Ya, next ini ada gambarnya sebenarnya kalau di slide saya. Jadi beberapa warna yang bisa nanti dikecohkan dengan warnanya dan kata-kata yang tertulis di dalam warna tersebut tidak sesuai. Dan ini kita coba latih yang namanya Stroke Color and Word Test atau SCWT. Next. Nah, ya, next. Nah, yang kedua adalah kemampuan mnemonik. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang kita di pola asuh yang tradisional di Indonesia sudah sering dilakukan ya, di mana kita mengingat dengan menggunakan
jembatan keledai, ya, bisa menggunakan akronim, akrostik, ya, atau dengan sifatnya yang menggunakan visualisasi, terus ada pemotongan kata, pemotongan beberapa kalimat gitu ya, atau penampakan yang sifatnya memunculkan gambaran-gambaran dari objek yang ada di dalam tulisan tersebut, ya. Kemudian next, ya, yang lain bisa juga dengan total story teknik, dan ini biasanya bentuknya membayangkan benda-benda tersebut lalu dirangkai menjadi sebuah cerita yang dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ambil kata-kata kunci dari informasi di dalam buku tersebut, ya, yang biasanya yang seringnya yang kita perlu hafalkan, ya. Dan biasanya kemampuan mnemonik ini atau teknik ini seringkali digunakan untuk informasi-informasi yang bersifat serial. Jadi mengingat, ya, mengingat. Dan juga perlu adanya meluangkan waktu seperti yang tadi Dr. Daniel sampaikan, ya, untuk bermain bersama anak, ya, dengan membaca buku atau membahas tayangan televisi yang tadi sudah disaksikan bersama-sama. Lanjut, next. Nah, ini adalah teknik mnemonik, ya, dan yang bisa dilakukan, ya, ini bisa seperti yang kita sudah pernah lakukan kalau di dulu, ya, orang tua kita dengan bulan, kita mengingat bulan, kita pakai hitungan lekukan-lekukan jari-jari tangan kita, ya. Terus itu juga yang sebelah ada tulisan kata-kata yang nanti kita kelompokkan untuk nama-nama yang sesuai, ya. Ini apa, cara cepat lah istilahnya, ya. Next. Ya, ini juga teknik mnemonik yang lain juga lewat jari tangan kita bisa menghafalkan misalnya nama planet, ya, atau nama-nama hal-hal yang mudah gitu, ya. Ini kita bisa coba. Kemudian yang satunya lagi itu mengambil kata-kata yang simple sehingga menjadi satu kata yang bisa kita ingat, ya. Ya, next. Ya. Nah, tentu yang dipentingkan dalam belajar di rumah adalah rasa nyaman, ya. Bagaimana sih membuat agar situasinya bisa nyaman? Yang pertama kita akrab dulu, ya. Kalau kita nggak akrab sama anak, tentu sulit untuk membuat membuat ikatan, ya. Nah, tekniknya bicaralah dengan kecepatan yang sama dengan ritme anak. Jadi jangan kalau kita ngomongnya cepat, anaknya nggak bisa, ya kita nggak bisa si orang tua anak ngikutin orang tuanya. Tapi karena kita sebagai orang tua sudah pernah jadi anak, sudah pernah mengalami jadi anak, maka kita yang harus sesuaikan kecepatan bicara kita dengan ritmenya anak. Kemudian tadi yang rasa cinta dan kasih sayang ini nomor 1, ya. Tentu ini merupakan poin terbesar dalam menciptakan kenyamanan. Nah, kalau tadi ada gaya-gaya belajar, ya, ada yang visual, tentu karena dia kalau orang visual tuh bicaranya cepat, ya. Kalau misalnya kita mendampingi belajar, ya, dengan posisi-posisi yang sejajar, ya. Atau misalnya dia memang maunya berdiri, ya, atau hiperaktif, ya, tentu kita dengan sesuatu yang bisa mengontak matanya gitu, ya. Kemudian yang kinestetik cenderung lambat, ya, sehingga kita bisa mungkin di sofa, ya, sambil bersantai atau kakinya dilahun, ya, atau ngomongnya sesuai dengan perlambatan. Kemudian komunikasi verbal yang bisa kita gunakan. Nah, kalau orang-orang yang tadi anaknya visual, tentu kita bilang kelihatannya, gitu, ya. Kalau misalnya yang auditorik, ya kita bilang kedengarannya, atau yang kinestetik kita bilang rasanya. Ini maksudnya permulaan kata-kata untuk dalam berkomunikasi dengan mereka. Terus lingkungan juga, ya, cahaya yang terang, kemudian juga musik sebagai mood booster, ya, penyeimbang, ya, dan ruangan yang sepi, ya. Next. Ya. Nah, sekarang tadi kita mencoba untuk memahami anak, tentu kita harus tahu dulu bagaimana sih cara anak itu berkomunikasi. Kadang mungkin kita persepsinya karena kita
biasa berkontak dengan orang-orang di masyarakat ya, kita mengatakan komunikasi ya verbal ya, tapi bisa juga bentuknya dengan ekspresif ya, seperti menangis, diam atau tidak mau bicara, nggak mau makan, nggak mau sekolah ya, malah cenderung mengganggu ya, itu sebenarnya adalah bentuk dari bentuk dari komunikasi dari anak ya. Bahkan kita juga bisa melihat dari respon-respon anak tersebut ya. Kalau secara motorik gerakan dia bisa ngomong, bisa berlari, menendang, berteriak atau tertawa. Terus kalau respon fisiologisnya, misalnya tiba-tiba ngompol, mengeluh mual, muntah, psikosomatis ya. Terus kalau yang kognitif ya, dia bisa berimajinasi ya, banyak fantasi-fantasi atau beradu pendapat, malah bisa menyampaikan persepsinya ya. Yang afektif, yang hubungannya dengan suasana perasaan, mungkin rasa senang, rasa marah, kebencian dan kekecewaan. Next. Ya, next. Ya, ini keluarga inti ya di zaman sekarang yang lagi pandemi, tentu masker ini penting ya untuk melindungi kita dari wabah yang sekarang sedang berjangkit. Next. Nah, ini ada tulisan lama dari Dorothy Lau tentang children learn what they like. Jadi istilahnya apa yang kita lakukan di rumah ya, itu ternyata akan berdampak pada masa depannya anak ya. Contoh misalnya, kalau anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar untuk memaki. Nah, ini bisa dibaca ya kalau dia bisa dibesarkan dengan toleransi, tentu akan bisa menahan dirinya ya. Terus kalau kita besarkan dia dengan dorongan, dengan motivasi, tentu dia akan jadi pede. Nah, prinsipnya yang utama adalah kalau dia dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, tentu dia juga akan belajar menemukan cinta di dalam kehidupan. Ya, ini adalah filosofi yang bagus yang mungkin bisa kita gunakan untuk pola asuh di rumah. Next. Ya, kita sekarang berada di zaman era milenial. Tentu orang tua harus menyesuaikan pola asuhnya dengan kondisi sekarang yang penuh dengan alat-alat canggih ya, juga ada gadget ya, ada juga internet ya. Nah, kita atur waktu kapan dia melihat mass media atau melihat tayangan televisi dengan dengan kebiasaan lain atau kegiatan lain. Jadi harus ada aktivitas lainnya nih, jangan hanya itu-itu aja. Terus channel atau tayangan-tayangannya yang tepat lah. Apalagi sekarang anak lebih suka nontonnya streaming video ya, sampai berjam-jam. Nah, tentu kita coba alihin deh dengan suatu aktivitas yang misalnya fisik ya, dia bersepeda ya, atau dia bermain olahraga ya, gitu. Kemudian juga tentu kegiatan itu harus yang disenangi anak ya, untuk mengimbangi keasikan dia dalam menonton TV. Tapi jangan dipaksain secara tiba-tiba, dia paling nggak mau anak-anak. Jadi harus dengan menurunkan derajatnya sampai ke hal yang ringan. Terus bikinlah kegiatan belajar di rumah itu suatu aktivitas yang jadi menyenangkan ya. Jadi bukan suatu yang menakutkan atau menjadi suatu disiplin yang pokoknya kamu harus belajar, duduk di dalam kamar gitu, terus melihat buku ya. Tentu kita bisa dengan modifikasi yang lebih santai gitu ya. Children do what they like ya. Jadi dia suka akan melakukan sesuatu yang memang dia sukai ya. Nah, sekali lagi pendampingan anak ya. Jadi anak karena belum menjadi dewasa tentu harus kita dampingi ya. Nah, informasi-informasi internet yang berkeliaran ya dari media sosialnya tentu harus disampaikan bahwa tanya orang tua apabila ada yang tidak mengerti tentang hal-hal yang berseliweran di media sosial. Apalagi sekarang ada hoax COVID-19 ya, tentu anak karena takut ya dia harus banyak bertanya kepada orang tua. Next. Ya, ini quantum learning, ini suatu metode sih yang di mana sifatnya tuh menciptakan kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Berikanlah reward kepada hasil kerja anak yang bagus ya. Jadwal disesuaikan dengan
kesepakatan bersama. Jadi jangan maunya orang tua saja, tapi anak juga diberi hak dan kesempatan untuk berpendapat. Terus read aloud ya. Jadi membaca dengan suara nyaring ya. Ini harus kita mulai sampaikan ya, karena kalau kita hanya membaca tanpa suara ya kita nggak mengaktifkan fungsi-fungsi panca indera yang lain ya, pendengaran kita nggak terfungsikan gitu ya. Tapi kalau dengan read aloud ini membaca yang nyaring, kita akan mengaktifkan semua modalitas fungsi-fungsi panca indera kita. Tips-tipsnya ya, apa gangguan-gangguan yang bisa membuat konsentrasi anaknya turun? Duduk dengan sikap yang tegak, jadi jangan membungkuk ya. Luangkan waktu yang tadi ada jeda rileks ya. Menggunakan jari atau alat penunjuk ketika kita mengajarkan anak ya. Terus juga jangan langsung menyuruh anak untuk baca, tapi kita baca dulu esensi yang ada di materi tersebut ya, apa sesuai atau tidak, dan kemudian si anak baru disuruh baca sekilasnya doang. Apa sekilasnya dulu ya, sebelum baca secara full. Terus bagaimana mendorong anak untuk minat baca ya, yang tentu topiknya disesuaikan dengan kegemaran. Nah, orang tua lah yang tahu bagaimana hobi dan sukanya anak ini. Ya. Next. Ya, jadi quantum learning ini anak belajar untuk speak up ya, mau untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Lanjut. Metode lain ada mind map. Mind map ini dikenalkan oleh Tony Buzan ya, dan ini bisa digunakan di zaman COVID-19 sekarang ini ya. Karena di sini dia membuat suatu kayak apa namanya pathway, jalur-jalur yang nanti bisa mengarahkan pada tujuan dari si anak itu timbul gagasannya. Jadi karena selama ini kan kalau kita hanya berpikirnya di kepala ya, itu terlalu banyak ide-idenya. Tapi dengan mind map ini kita bisa fokus ya. Si anak jadinya bisa meringkas segala poin-poin penting yang mungkin berkeliaran di kepalanya dengan skimming, scanning, dan warp speed. Yaitu jadi membaca cepat ya. Nah ini yang digunakan oleh Tony Buzan. Next ya. Nah, next map. Lanjut. Ya, ini adalah mind map, peta pikiran. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah gagasan yang pertama muncul di pikiran kita, kemudian dibuatkan jalur-jalur seperti jalanan kereta atau jalanan rumah atau mobil ya. Kemudian kita akan hubung-hubungkan dengan gagasan lain yang menjadi nantinya lebih spesifik ya. Nah, dari sini pada ujung-ujung akhirnya atau pada ujung pangkalnya ya, kita akan menemukan gagasan yang lebih fokus ya, seperti itu. Jadi ini mind map bisa digunakan di saat di rumah. Ya. Next. Ya, lanjut brain gym. Brain gym juga kita bisa uji cobakan di rumah ya. Ini dikembangkan oleh Paul L. Danielson, PhD. Kita melatih gerakan-gerakan sederhana untuk mengintegrasikan otak kita dalam kesiapan belajar. Ya, jadi senam otak ini bisa digunakan sebelum misalnya sebelum belajar gitu ya, untuk optimal. Nah, ada beberapa langkah-langkah dari brain gym ini yang misalnya tadi ada yang awal tuh minum dulu gitu ya, terus teknik pemijatan, gerakan menyilang, ada gerakan 8 tidur, ada gerakan burung mangunik, pasang kuda-kuda. Nah, ini bisa kita lihat di langkah yang berikutnya. Next. Nah, ini brain gym ya. Jadi yang pertama minum dulu, kemudian menggerakkan tangan ya, kemudian kakinya juga mulai diaktifkan, kemudian juga posisi-posisi menyilang ya. Next. Waktunya 5 menit lagi, Dokter. Oke, ya, oke. Ya. Ini brain gym ya, pakai
berputar, menyilang ya. Ini. Nah, tentu kembali lagi kita next untuk aktivitas di rumah. Kita lakukan kegiatan rutin yang sudah dilakukan ya, menyayangi binatang ya, mengoptimalkan karya seni, bermusik ya, terus juga membuat permainan-permainan yang sifatnya fantasi dan teraplay. Teraplay di sini sifatnya untuk menstimulus sensasi sensori sensoriknya. Next. Ya ini tentu tadi kecerdasan anak juga harus kita sesuaikan nanti aktivitasnya. Kalau dia linguistik, kalau dia matematik, kalau dia musik, kalau dia intrapersonal atau dia naturalis, ya visual, kinestetik, tentu semua aktivitas ini harus disesuaikan dengan tipe kecerdasannya. Jadi kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner ini ternyata bisa untuk aktivitas yang kita berikan pada saat belajar di rumah. Next. Ya, komunikasi efektif tadi sudah disampaikan ya, harus diulang-ulang, ekspresi wajahnya dengan rasa nyaman, ekspresi emosinya tidak dengan melabeling, menstigma, kontak mata yang sejajar dengan anak tersebut dan penampilan tidak menyeramkan. Next. Ya, pengembangan imajinasi tadi bisa dengan dongeng, boneka tangan, membacakan cerita-cerita yang ada nilai-nilai agama dan kebaikan ya. Terus juga bercermin. Nah, bercermin juga anak sangat suka nih bercermin ya. Kita untuk melihat ekspresi wajahnya, keceriaan atau kegembiraan dan lainnya. Next. Ya, ini yang membaca dengan suara nyaring ya. Tentu ini kita bisa latih ya dengan membaca secara berkelompok dengan anak tersebut. Lanjut aja ini lanjut. Ya ini bentuk-bentuk read aloud ya, kita bicara membaca dengan suara nyaring ya. Kita nanti bisa jadinya mengembangkan hanya fungsi-fungsi panca indera yang lain ya, tidak hanya dengan visual saja. Next. Nah ini yang menarik adalah virtual reality school. Jadi tentu anak-anak kan kangen ya sama sekolah. Di zaman pandemi ini mereka udah nggak sekolah, nggak ketemu temennya, nggak ketemu keluar teman-teman gurunya ya, bersama gurunya. Ya tentu kita bisa membuat ada aplikasi yang sedang dikembangkan di Spanyol ya, yaitu membuat sekolah yang sifatnya virtual ya, sehingga di sini alat EVR-nya, virtual reality-nya bisa kita gunakan untuk membuat simulasi di lingkungan sekolah. Contoh ini, ya. Next, gambarnya. Ya, ini adalah yang misalnya ini semua virtual ya, tapi bisa dikembangkan nanti sesuai dengan suasana tempat anak itu bersekolah. Ya. Jadi ini juga nggak bikin bosen ya. Jadi anak merasa masih berada di sekolah ya, walaupun dia harus berada di tempat lain atau di rumahnya. Next. Ya ini juga virtual reality. Sekarang mesin ini sudah dikembangkan banyak ya. Mudah-mudahan di Rumah Sakit Jiwa Grogol juga anak remajanya bisa punya mesin ini ya untuk terapi ya. Sekali lagi untuk terapi. Next. Nah video game. Video game juga jangan orang tua merasa nggak mau ngasih video game ke anak ya. Nah tentu jangan begitu ya, jangan menolak video game ya. Tentu alat-alat digital sekarang ini sudah ada approval-nya yang disetujui oleh FDA Amerika untuk anak-anak ADHD atau anak-anak yang punya masalah konsentrasi. Jadi mainan-mainannya bisa akuarium ya, tantangan-tantangan yang di pegunungan, di musim dingin ya. Ini bisa si anak jadi ada challenge gitu ya, ada tantangan untuk dia menyelesaikan, sehingga nanti kalau udah dapat selesai dia dapat token ya. Kalau kita di dalam kajian ini prinsip Keswa anak ya, kita dikasih hadiah reward ya, tokennya ini nanti dikumpulin, nanti kita tukerin bisa jadi hadiah yang bagus. Nah ini yang tadi virtual reality. Next ya, next ini terakhir ya, virtual reality. Jadi mesin ini mudah-mudahan bisa ada ya, karena sedang
ke arah kita tuh digital kesehatan jiwa. Lanjut. Ya, sebagai take home message-nya, ya yang pertama, aktivitas belajar pada anak di masa pandemi perlu dimodifikasi metodenya sesuai kondisi new normal. Ya. Kemudian prinsipnya membangun kenyamanan belajar, tentu pola asuhnya, sistem keluarganya, kebutuhan psikologis dan karakter anaknya kita ketahui kita lingkungan rumah yang mendukung. Terus metode sekali lagi belajar sambil bermain, jangan hanya bermain belajar saja. Jadi ini untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun ya. Di mana dengan demikian membangun kelekatan dan bonding sehingga stres COVID-nya jadi berkurang. Nah, pendekatannya dengan aktivitas yang terstruktur tadi ya, yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan belajar. Senam otak, mind map, stroke color word test, teknik mnemonik, quantum learning, read aloud, video game, dan virtual reality. Demikian dari saya. Next. Ya, ini next. Ya, akhir kata, nilailah seseorang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Maksudnya untuk anak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih Dr. Isa Multazam Nur SPKJ. Ini di sini ada 2 chat pertanyaan yang sudah masuk ke chat room Dr. Isa. Yang pertama dari Ibu Mita Haryani SMKN 47 Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya dengan Ibu Mita. Waalaikumsalam Ibu Mita. Mohon izin bertanya, secara teori memang anak usia balita jangan diperkenalkan dengan gadget dan menonton TV tidak boleh lebih dari 1 jam. Namun bagaimana solusinya pada masa pandemi ini yang mengharuskan anak di rumah atau bermain sekitar rumah bagi anak yang sangat aktif dan yang terlahir di zaman milenial. Dan orang tua lebih banyak menggunakan gadget untuk WFH. Tentunya si anak bisa iri dengan orang tuanya atau berebutan gadget. Terima kasih. Silakan Dr. Isa. Iya, terima kasih Pak Agus atas pembacaannya. Ya, memang di zaman sekarang ini kita nggak bisa lepas dari teknologi canggih ya. Yang mana akhirnya tentu orang tua harus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang terfasilitasi untuk pencapaian akademiknya ya, atau maksudnya kebutuhan belajarnya ya. Nah di sini kan di masa pandemi ini ya tentu akses yang seperti itu harus difasilitasi dengan internet. Tapi kembali lagi kita kembalikan kepada tujuan belajarnya. Nah yang saya mungkin bisa fasilitasi adalah yang umurnya sekolah dasar ya. Jadi penggunaan gadget hanya untuk kebutuhan belajar dan mencari informasi-informasi yang mendukung proses pembelajarannya. Nah tadi kalau memang jadi dia kecanduan media sosial atau dia jadi kecanduan main internet melulu ya itulah kontrolnya. Perlu ada controlling dari orang tua. Ya tadi minimal itu dalam sehari akses untuk penggunaan gadget tidak lebih dari 7 jam. Jadi itu yang di approval atau yang disepakati ya. Jadi kalau udah ada lebih dari 7 jam bermain dengan gadget atau internet ya, itu bisa alami kecanduan ya, kecanduan internet ya. Jadi ya tentu kembali lagi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita perlu pengalihan aktivitas lain ya dari anak jadi tidak hanya ke gadget saja. Gadget kan hanya ketika dia belajar untuk masa PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Jadi waktu-waktu yang lainnya tetap harus diisi dengan kegiatan yang terstruktur dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan positif lain, bersepeda. Sekarang kan pemerintah DKI malah nyuruhnya bersepeda ya. Nah, carilah yang bersepedanya bisa statis ya, yang bisa goes tapi tidak jalan-jalan. Nah, atau kegiatan olahraga yang sifatnya bisa
di halaman yang kecil gitu ya. Mungkin aktivitas motorik yang penting ada dia jadi ini keluar keringat gitu ya. Jadi memang inilah modifikasinya, perlu orang tua kreatif ya dan inovatif mengembangkan apa kegiatan yang bisa dilakukan di rumah plus belajar. Demikian Pak Agus dari saya. Satu lagi dok, dari Sakliung nih. Apakah ada efek negatif dari virtual reality school jika diterapkan? Bagaimana, maaf saya minta diulang. Apakah ada efek negatif dari virtual reality school jika diterapkan? Oh, virtual reality school efeknya? Yeah. Oh, efek negatifnya. Ya, terima kasih Dokter Sakliung. Ini dari Jogja kalau nggak salah ya. Virtual reality ini suatu hal yang baru ya, yang memang kita harus bisa pahami ada nggak efek sampingnya. Kalau kita main gadget terus kan tentu kita jadi pusing ya, atau bisa mual gitu ya. Nah ini yang kita mungkin perlu juga ada controlling ya untuk si anak itu menggunakan virtual reality. Dan yang saya sih lebih ngerekomennya mungkin di atas 10 tahun ya. Kalau masih 6 atau 7 sampai 9 itu lebih baik suatu yang sifatnya nyata gitu ya. Karena di sini kan dia perlu kesiapan matanya ya untuk mendapatkan sensor-sensor virtual tadi gitu ya. Jadi kembali ya tetap kita harus bisa memilah-milih lah kemana yang kira-kira dapat diberikan. Nah tadi kalau untuk virtual reality yang sifatnya di sekolah ya, yang gambarannya bisa backgroundnya sekolah, ya tentu direkomennya hanya selama 30 menit. Kalau yang dari evidence base-nya kemarin yang saya dapat informasi itu 30 menit saja. Dan itu bisa diberikan dalam sesi dalam 5 hari kerja. Jadi Senin sampai Jumat. Jadi bisa diberikan. Tapi hanya 30 menit. Jadi hanya satu kali saja untuk virtual reality school. Jadi gunanya hanya dia untuk supaya mengobati rasa-rasa kebosanan di rumah. Sehingga dia bisa ketemu dengan situasi yang mirip-mirip dengan kondisi dia di rumah. Tapi sekali lagi kita tetap harus perhatikan efek samping ya. Karena virtual reality ini kan baru ya. Dan baru di approval-nya itu untuk yang anak ADHD. Jadi anak yang gangguan konsentrasi bisa dengan game-game yang sifatnya untuk yang sifatnya virtual sama video game. Demikian dok. Ya. Ya, terima lanjut. kasih Dokter Isa. Ya. Ini masih ada tadi satu lagi nih kelihatannya ya. Oh, Ibu Winarni. Terakhir ya Bu ya ini ya. Soalnya waktu kita sudah habis. Bagaimana pendekatan kita terhadap anak remaja untuk meningkatkan motivasi belajar secara mandiri tanpa disuruh orang tua, apalagi sekarang saat pandemi banyak belajar di rumah. Silakan Dokter Isa. Iya. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Memang sekali lagi tadi kan anak itu kan merupakan pengamat yang paling baik di lingkungan rumah ya. Jadi dia tuh mengamati. Sehingga kita sebagai orang tua harus memberi contoh ya. Jadi kalau misalnya tadi kok lebih banyak ke gadget ya. Mungkin dia melihat perilaku orang tuanya yang lebih banyak bersama dengan gadgetnya atau nonton drakor misalnya ya. Atau dia lebih sering bermedia sosial ya. Tentu kita juga kalau bisa ya ngumpet-ngumpet kali ya kalau mau pakai internet. Atau bukan pakai internet, maksudnya pakai smartphone ya. Jadi jangan dilihat anak karena anak itu semakin besarnya dia semakin banyak protesnya ya. Kok ibu juga begitu? Ayah juga tuh main melulu di laptopnya atau di handphonenya dibawa terus tuh kayak pacarnya misalnya gitu ya. Nah ini ya tentu
kita harus memberikan juga contoh yang baik gitu ya dalam memanage, mengontrol pemakaian internet kita atau pemakaian smartphone kita. Khususnya ini harus diet ya. Kita juga selama ini kan diet kok kayaknya badan melulu ya, atau gizi terus ya. Kita sekali-kali diet digital ya. Diet selama sehari mungkin lepas handphone dulu, bisa nggak nih dicoba ya. Sehingga anak juga akhirnya bisa melihat perilaku kitanya. Nah untuk yang tadi metode belajarnya sekali lagi semua dikomunikasikan bersama anak. Jadi anak maunya seperti apa, ibu maunya seperti apa, ayah juga itu kita diskusikan dalam misalnya habis makan malam ya. Mungkin selama ini kita selalu punya persepsi sendiri tentang anak kita ya. Padahal anak kita ternyata nggak begitu. Nah, lewat komunikasi tadi yang efektif yang dikatakan Dokter Daniel, kita bisa ketemu solusinya. Ya, demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus.